Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Namun, ibu hanya akan memberikan contoh kepada kalian dan kalian akan memahami sendiri apa pengertian dari gerak tersebut. Yang pertama, ibu akan mempraktikkan gerak lokomotor. Contohnya adalah contoh gerak lokomotor yang kedua adalah seperti ini. Contoh gerak lokomotor yang ketiga adalah seperti ini. Oke, dari 3 contoh yang ibu telah berikan, coba berikanlah kesimpulan. Gerak lokomotor adalah yang kedua adalah gerakan non-lokomotor. Contohnya adalah seperti ini. Contoh gerakan non-lokomotor yang kedua adalah seperti ini. Contoh gerak non-lokomotor yang ketiga adalah seperti ini. Dari contoh gerakan non-lokomotor, kalian dapat menyimpulkan pengertian dari gerak non-lokomotor adalah yang terakhir adalah gerak manipulatif. Contohnya adalah seperti ini. Contoh gerak manipulatif yang kedua adalah seperti ini. Dari contoh gerakan manipulatif, kalian dapat menyimpulkan bahwa gerakan manipulatif adalah sekarang mintalah bantuan keluargamu untuk memvideokan gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif yang akan kamu praktekkan. Kembali lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengkampanyekan hemat energi dan mengetahui apa saja hak dan kewajiban kita sebagai manusia dalam menghemat energi. Menghemat energi. Menghemat energi adalah kegiatan kita untuk memakai energi listrik secara secukupnya atau dengan tidak berlebihan. Karena jika dipakai secara berlebihan akan mengeluarkan dampak yang tidak sehat untuk lingkungan. Salah satunya adalah pencemaran udara. Teman-teman semua pasti tidak inginkan udaranya tercemar, maka dari itu kita harus menghemat energi. Salah satunya adalah dengan cara mematikan kipas jika sudah tidak digunakan, mematikan televisi ketika sudah tidak ditonton, dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi. Hak dalam menggunakan energi yang pertama adalah mendapat kebebasan dalam menggunakan energi. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan akan berbagai jenis energi. Untuk kewajiban dalam menggunakan energi, yang pertama adalah menggunakan energi secara bijak. Yang kedua, berinovasi dalam menciptakan energi alternatif lainnya. Itulah contoh mengkampanyekan hemat energi dan menyebutkan hak dan kewajiban dalam menggunakan energi. Silahkan anak-anak mencoba untuk membuat video tentang mengkampanyekan hemat energi dan tuliskan hak dan kewajiban dalam menggunakan energi. Selamat mengerjakan! Kali ini kita akan belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini ada contoh cerita tentang hemat energi. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya? Gagasan pokok itu disebut juga dengan ide pokok atau gagasan utama. Gagasan pendukung bersifat khusus dan menjabarkan kalimat utama. Nah, coba sekarang kita praktek. Gagasan pokok biasanya ya terdapat pada kalimat utama. Dan kebetulan pada cerita ini gagasan pokok berada di kalimat utama. Jadi gagasan pokoknya adalah
Hemat pangkal kaya, begitulah peribahasa yang kerap kita kenal. Ini kita tandain ya. Ini adalah gagasan pokok. Nah, coba kita lihat teks selanjutnya. Rupanya, kaya bukanlah satu-satunya manfaat dari kegiatan berhemat. Nah, kenapa teks yang berwarna hijau disebut dengan gagasan pendukung? Karena, coba kita baca lagi. Rupanya, kaya bukanlah satu-satunya manfaat dari kegiatan berhemat. Ini kalimat kata kaya di sini itu merujuk di hemat pangkal kaya. Nah, gitu. Jadi, kalimat kedua ini adalah penjabaran dari kalimat pertama. Coba kita lihat lagi. Kegiatan sederhana ini bahkan dapat membantu kita melestarikan lingkungan. Nah, ada kata ini. Apa ya maksudnya? Ini juga merupakan penjabaran dari kalimat setelahnya. Jadi, kegiatan dan yang di bawahnya termasuk dari gagasan pendukung. Oke. Ini adalah contoh paragraf kedua. Coba kita baca lagi. Sebagai bagian dari masyarakat global yang tinggal di bumi ini, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk melestarikan lingkungan. Tanpa lingkungan, nah dari sini aja kita udah tahu kan, kalau ini merupakan gagasan pokok. Jadi gagasan pokoknya adalah kewajiban bagi kita untuk melestarikan lingkungan. Karena di kalimat kedua dijelaskan, tanpa lingkungan kita tidak dapat hidup. Nah, lingkungan ini itu adalah penjabaran dari kalimat yang pertama, melestarikan lingkungan, dan seterusnya pasti akan menjadi gagasan pendukung. Nah, sekarang apakah kalian semua sudah paham? Nah, sekarang ada tugas untuk kalian semua. Buatlah cerita sendiri, namun tentukan dulu ya gagasan pokok dan gagasan pendukungnya sebelum membuat cerita. Jika kalian ada yang belum paham, boleh menghubungi ibu. Selamat mengerjakan anak-anak.